Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Tak terduga, Matius 27 ayat 62 sampai Matius 28 ayat 10. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Di dalam kisah kebangkitan Yesus, kita melihat 2 hal yang menarik. Pertama, imam-imam kepala dan orang Farisi yang masih mengeraskan hati. Kedua, tindakan kuasa Allah melebihi kuasa manusia. Imam-imam kepala dan orang Farisi berusaha untuk menutup ruang pada pekerjaan Allah dan terus berusaha melihat pekerjaan Allah sebagai rekayasa manusia. Hal itulah yang membuat mereka tidak mampu melihat anugerah Allah yang besar, melebihi pikiran mereka. Mereka mencoba menipu hati, mata, dan kesaksian yang nyata di hadapan mereka. Tindakan Allah tidak pernah bergantung dari tindakan manusia. Siap atau tidak, percaya atau tidak, pekerjaan dan kuasa Allah terus dinyatakan dalam hidup manusia. Kita melihat sekelompok perempuan berduka dan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan yang mereka pikirkan dan rencanakan untuk merawat mayat Yesus. Sementara itu, orang Farisi dan para imam menyiapkan yang mereka pikir dan rencanakan pula. Disinilah letak perbedaannya. Para perempuan membuka diri untuk melihat tindakan Allah, bahkan ketika mereka tak mampu mencernanya, dan akhirnya itulah yang mengubah hidup mereka. Datang dalam duka, pergi dalam sukacita dan semangat yang berkobar-kobar. Walau takut masih tersisa, namun kemauan untuk melihat pekerjaan Tuhan jauh lebih besar. Sementara para imam dan orang Farisi tetap mengeraskan hati. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang siap melihat dan merasakan hal-hal yang tak terduga, tak terencanakan, dan pikirkan sebelumnya.
Rencana tentu kita perlukan, namun sejauh mana kita menggenggam rencana kita, atau kita juga selalu bersedia memberi ruang pada rencana yang tak terduga itu terjadi? Kaget, takut, pasti kita rasakan ketika kita menerima pengalaman yang tak terduga sama sekali. Namun, bukankah hidup pada dasarnya mengalami pengalaman yang tak terduga itu? Mari kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Betapapun terkejutnya kita, namun selama bersama dengan Yesus, percayalah, Ia punya rencana jauh lebih baik dari apa yang kita siapkan. Selalu bersiaplah dengan cara yang tak terduga yang datangnya dari Allah. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara mengalami hal yang tak terduga dari apa yang saudara pikirkan dan rencanakan dalam hidup? Bagaimana saudara melihat kuasa Tuhan dalam pengalaman itu? 2. Bagaimana saudara bersiap diri terhadap yang tak terduga dalam hidup tanpa kehilangan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan? Doakanlah. 1. Mempercayai cara Allah yang lebih besar daripada cara diri sendiri. 2. Tekun dan setia bergantung kepada Dia.